ini ya selalu ada pertentangan ya kan, oh Syiah bukan Islam, oh Syiah begini-begini. Kalau di kami fase seperti itu sudah lewat. Saya kasih terus terang aja sama temen, fase seperti itu memang pernah Tadi dilalui oleh dikirim gereja selfie baik Katolik maupun 01, Protestan. 02, Baik 03. dari gereja-gereja Saya buka yang begini memang berita pada saat firman. ini kalian lihat secara kasat mata ada perbedaan Ya Katolik, tuh, Protestan, lagi dan dengar. Ortodoks. Sekarang pada faktanya gereja yang Anda pikir itu ada perbedaan, kita menuju Saya cita-cita bingung. yang sama, yaitu dipersatukan dalam Yohanes 17 ayat 11. Doa Yesus kepada para muridnya supaya kita menjadi satu Lagi dengar, sama panjang, seperti bagus nih. Tuhan Yesus dengan Allah Bapa, sama seperti Sang Firman yang hidup, Hologos dengan Allah Bapa itu sendiri. Nah, itu adalah cita-cita di dalam keimanan kita kekristenan. Makanya perbedaan-perbedaan itu tidak lagi menjadi Lagi persoalan yang berdiskusi mendasar. Makanya kalau Pak mengenai Simon Yesus. mau mencari Orang Muslim fakta, dengan data Kristen. ataupun berita yang memang Makanya bisa diuji kevalidasi hostnya dia jelaskan sama orang itu Muslim bisa biar dicari terbuka pikiran bahwa mereka. kekristenan melalui gerakan-gerakan ekumenis itu membangun dialog-dialog untuk menuju kepada persatuan gitu. Jadi misalkan ada perbedaan sesuatu apapun itu didiskusikan gitu. Dan itu sudah selesai sebenarnya, sudah dalam progres. Makanya kalau saya kasih contoh misalkan gereja Ortodoks Koptik yang Dia saya juga nggak tahu dikirim-kirim kalau misalkan ada teman-teman oleh mana sih Prabowo, tahu ya dibuka perbedaannya. selalu ini Misalkan sih, gereja-gereja selalu ada Koptik ya, lain-lain. gereja-gereja Koptik yang mereka Ini itu ternyata ada yang itu apa, bukti ada yang membuktikan, gereja-gereja Ortodoks itu ada survei yang non membuktikan Kalsedonian tuh. dan ada yang Itu Kalsedonian. wowo itu sedang dalam upaya nggak ada artinya. penyatuan dengan gereja Katolik. Sudah Atau masuk jurang. saya kasih contoh lagi, Mohon gereja maaf lah. gereja yang Latar belakang dia pusatnya kok itu di Inggris, di UK, yang dulu kan kepala saya gerejanya itu sekarang waktu kan Raja nomornya Charles sama ya, saya suka Charles gaya dia. kan, Ya Ratu kata-katain. Elizabeth kedua yang Dia yang cuman meninggal kan. oh ya. Nah itu Oh ya. teman-teman dari gereja Oh Anglikan ya, itu nggak boleh sudah balas dalam ya. proses Prabowo. penyatuan penuh dengan gereja Katolik Roma, dan itu disediakan fasilitasnya Nomornya oleh hilang sama saya. Paus Emeritus Benedictus yang ke-16 sebelum Paus Fransiskus yang sekarang. Itu diberi nama Terus ngomong apa organisasinya atau adanya. lembaga yang menaungi itu adalah Dia tuh Ordinariat Katolik. mengembalikan Jadi orba, mereka yang tahu dalam nggak? Anglikan, mereka boleh pakai Dendam. ritus-ritus mereka Nggak ketika bisa-bisa. bersatu dengan gereja Katolik. Itu Memaksakan contoh. diri. Kemudian juga ada Jalannya ada sempoyongan. Kemudian juga ada dari teman-teman Ortodoks ya, entah itu dari Ortodoks yang Kalsedonian maupun non Gibran waktu jalan dia itu makanya saya bilang bahwa pakai tangan perbedaan itu memang ada. Tetapi tarik ke perbedaan belakang. itu bukan hal yang mendasar. Apa Kenapa? gitu Karena Tuhan orangnya? Yesus sudah mencita-citakan bahwa kita semua akan menjadi satu, sama seperti Sang Firman Allah yang menjadi manusia kepada Bapaknya yang di sorga. Gitu. Itu Oke. Mulyono. Terima kasih Abang, terima kasih Bapak. Penjelasannya cukup konkret dan saya udah mulai paham di sini. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah antara Katolik dan Protestan itu kalau menurut sejarah, kalau menurut tujuan-tujuan tadi adalah Lutheran, Martin Luther berarti kan. Martin Luther itu kalau di dalam sejarah dia seorang Katolik yang memprotes kenapa gereja-gereja yang boleh diidentik dengan pengikut Martin Luther itu tidak sama ajarannya, berbeda-beda di setiap wilayah atau setiap daerah. Kenapa tidak satu gitu? Kalau Katolik oke, saya mulai paham di mana-mana itu sama. Tetapi kok kenapa Protestan itu bisa berbeda-beda? Apakah itu memang alur ceritanya seperti harus begitu? Apakah memang begitu adanya? Atau... Ya karena Katolik itu dia kan punya patung, dia nyembah. Tapi bukan semua. Ada aja oknum-oknum Katolik dia menyembah Yesus. Suara Pak Simulyo. Suaranya Joseph. Katolik kan sebagian besar punya patung. Iya. Ya gimana dilanjutin? Apa yang menjadi perbedaan Protestan? Saya pikir ini tidak bisa menjadikan celah dalam Islam untuk mencari Secara nggak langsung dia atau patung kan. perpecahan apapun ya, karena saya sudah mengulangi bahwa perbedaan itu hal yang wajar. Kalau masalah furu itu nggak jadi masalah Pak, karena masalah usuluddinnya itu masih sama. Masalah usuluddinnya itu mereka menyembah Tuhan Walaupun Yesus, simbol mereka itu Allah Tritunggal. Terutama kalau kita nggak berbicara usah dipajang-pajang. Indonesia ya, karena Bapak Salib maunya di dipajang Indonesia dalam hati aja, Kalau bukan dalam Indonesia itu juga kan di teman-teman dada. dari Protestan itu tergabung Bukan di gereja. dalam suatu naungan lembaga Mencari resmi patung, lu yang diakui sembah-sembah, oleh negara, dicium-cium. itu yang bernama PGI kan, Patung kok bagaimana Gereja-Gereja sih? Indonesia. Itu Itulah banyak makanya terdaftar. simbol. Ada KBP, ada GBI. GBI masuk gak ya? Aku kurang tahu ya. Terus GPIB, kemudian GMIM, GEMIM ya kan, dan seterusnya. Mereka yang berada dalam naungan PGI itu satu sama, dalam artian mereka menyembah Allah Tritunggal. Makanya Mereka tahu
bahwa Martin pengakuan iman Luther, rasul adalah dasar iman mereka. dia berontak. Sekalipun dengan liturgi yang berbeda-beda gitu. Misalkan ada yang mengikuti liturginya Hanya menyembah Allah. Martin Luther, atau liturginya John Calvin, atau liturginya Zwingli, atau apapun Ini itu. patung. Tapi itu yang tidak menjadi persoalan mendasar. Mereka Sekali percaya lagi, apa Pak, tuh? yang saya ulangi Kadang-kadang berkali-kali ini tidak menjadi persoalan kan ada mendasar. setan masuk gitu. Karena masalah furu itu Di tidak patung setan masuk, mempersoalkan usul dinnya. akhirnya orang Sama kesurupan seperti lah. masalah Katanya di begini itu begitulah. tidak bermasalah. Yang main setan. Mohon maaf Pak. Makanya jangan saya pakai menyangga patung lah. dulu sebentar. Kalau pakai patung tuh setan masuk terus. Masalah puro itu tidak masalah bagi kita yang mungkin bagi Setan tuh bisa merupai macam-macam. tentang keagamaan, tentang pengertiannya seperti apa. Kadang dulu kan ada itu katanya. Kita Patungnya di menangis. suatu Ya daerah karena setan yang menangis. awam, Setan karena mau dibakar. Kadang-kadang masalah puro itu bisa jadi patokan juga karena beda pandangan, beda pikiran, beda pembawaan. Itu yang saya maksud. Jadi setan mengalihkan isu, tahu Semua nggak? agama itu menurut saya bagus kalau Dia pakai tidak ada patung lah. semua agama itu Nangis yang lah. mengajarkan tentang Keluar air kejahatan, mata, memang. semuanya ingin Ya. kedamaian, semuanya Setan tuh, ingin waduh, ketentraman. segala pintar dia. Jadi, Dia yang buat dari saya api. maksudkan ini Dia begini. bisa turunkan api di langit, tau nggak, setan. Berbeda tetapi Makanya orang lain konsepnya di terkelabui satu daerah. manusia. Misalnya saya bawa Karena pikiran manusia kan singkat, konsepnya di sini. pendek. Cocok nggak ya? Karena Saya yang bawa konsepnya di kelihatan, sini, cocok nggak itu ya? orang percaya. Hal itu yang membuat Kalau tidak kelihatan, masyarakat itulah awam manusia bisa salah pengertian, itu masalah. yang Masyarakat awam kami percaya penuh pengertian yang salah adanya pengertian Tuhan, di itu. Kekristenan kali ya. Nah, saya sudah bilang kalau misalkan ada gereja HKBP, dia bergereja misalkan Datang. dia pakai bahasa Batak yang memang Iya. dari HKBP itu Ditanggung. kan dari Numensa. Memang tumbuh akarnya itu di daerah Sumatera Utara yang majoritinya itu suku Batak. Kalau Anda ke Gemim misalkan, itu orang Manado karena memang akarnya dari Minahasa dan itu tidak menjadi persoalan kalau misalkan dia seperti itu. Karena balik lagi yang dimaksud dengan masalah furu ini adalah masalah liturgi. Mereka beribadah misalkan dengan menggunakan tarian, nyanyian dan seterusnya itu dipakai sebenarnya secara eksplisit maupun secara implisit. Itu dipakai oleh gereja sekalipun itu nanti outputnya berbeda-beda. Ada yang mungkin tariannya itu seperti gerakan teman-teman dari gereja karismatik seperti GBI gitu kan, atau GBIS ya yang teman-teman dalam persekutuan PGI itu, atau teman-teman yang Aduh, tarian panjang itu ini lebih ke tarian videonya, adat yang mungkin kemudian nggak nyampe dikulturasi makanya. dengan menyesuaikan Saya mesti robah pakai tarian-tarian untuk apa? Liturgi ibadat ilahi misalkan YouTube, seperti itu panjang nggak saya. jadi masalah. Acaranya. Misalkan teman-teman ada yang Padahal bagus sih. alat Diskusinya musiknya, bagus nih. drum, alat musiknya misalkan keyboard atau apapun itu nggak jadi masalah selagi itu tidak menyalahi aturan. Kalau saya kan selama saya ini menjadi orang Katolik, saya melihat itu tidak menjadi perbedaan yang mendasar. Karena pada dasarnya kita dibangun di atas iman yang memang sudah ditegakkan oleh para rasul. Makanya tadi saya katakan kalau gereja-gereja yang di bawah PGI ini, mereka Udah, masih stop dulu deh. memegang teguh Duh, iman kepada padahal Allah Tritunggal udah dan datang juga pendeta. pengakuan Udah, iman oke. rasul syahadat Ini Nikea hari Konstantinopel yang dirumuskan dan disepakati Rabu, oleh gereja sekalipun tanggal gerejanya bukan gereja Katolik. 7 Makanya kalau misalnya Februari tanya sama teman-teman 2020. HKBP, mereka tahu pengakuan iman rasul. 4. Udah jam setengah 12. Setengah 12 kurang. Ya kurang 3 menit lah. Gereja Oke. Kristen Jawa. Semoga bermanfaat.